Yamazaki mencoba menghubungi Bando. Yamazaki menanyakan keadaan Bando. Yamazaki memberitahukan kondisi Senda yang telah dihajar dan dipatahkan kaki dan tangannya. Bando berkata kita akan ketemu di tempat biasa jam 3 sore. Tanpa sepengetahuan Bando kalau Bando sedang dijebak oleh anggota armament. Yamazaki diancam dan dia akan aman jika menuruti perintah dari geng armament. Di suzuran Akutsu datang menemui Bouya. Bouya terlihat jengkel dengan kelakuan mereka. Ia sudah menjelaskan apa yang terjadi saat Bouya tidak masuk sekolah. Dan terus apa? Ia sudah memberitahukan Bouya kalau mereka ingin menjadi bawahanmu dan bergabung dengan Harumichi Family. Jadi hal yang sangat besar itu ini yang ingin kamu bicarakan. Benar sekali. Sampai saat ini belum ada yang bisa mempersatukan suzuran, akan kita buat keajaiban agar tidak ada lagi pertarungan di sekolah ini. Tetapi Bouya malah melempar puntung rokok ke rambut Yasuda. Yasuda membayangkan jika dia menjadi nomor 2 di suzuran. Yasuda sadar karena rambutnya mulai mengeluarkan asap. Yasuda mencoba memadamkannya tetapi Bouya tertawa terbahak-bahak. Yasuda menanyakan kenapa sih kau lakukan itu? Bouya menjawab apa yang kau maksud kenapa? Bouya menghajar Yasuda dan menyuruh Yasuda berhenti memanggilnya bos dan aku jijik dengan geng-geng dan sampah kayak gitu. Bouya marah kepada mereka karena Bouya tidak suka hal seperti itu dan lebih memilih kebebasan. Di lorong sekolah murid-murid sedang dinasehati oleh guru karena merokok di lorong sekolah. Bouya berkata biarkan aku istirahat tetapi Hiromi meminta untuk Bouya mendengarkan dahulu yang akan dibicarakan. Bouya pergi dan tidak ingin mendengarkan apa yang ingin dibicarakan oleh Hiromi. Bouya meminta Makoto untuk menyingkir. Tetapi Makoto menunjukkan secari kertas yang membuat Bouya tidak bisa menolaknya. Lalu Makoto menepuk pundak Bouya. Lalu Makoto meninggalkan Bouya. Lalu Bouya berbalik dan tidak jadi pergi. Yasuda menanyakan kepada Makoto apa yang kau sampaikan hingga dia berubah pikiran. Bouya mengatakan untuk dipercepat dan singkat saja bicaranya. Hiromi berkata kalau dulu ada teman kami yang bernama Shiji yang telah pergi ke Bukit Ara. Dia petarung hebat sepertimu dan menjadi nomor 1 di sekolah ini. Bouya menanyakan, lalu apa? 6 bulan lalu dia meninggal dan polisi menutup kasus itu karena mereka menganggap itu sebuah kecelakaan. Namun itu bukan kecelakaan, itu adalah pembunuhan. Yasuda dan Akutsu terkejut mendengarnya kalau itu pembunuhan. Sepeda motor yang rusak hanya umpan saja, Shinji telah dibunuh oleh The Front of Armament. Bouya yang tidak mengetahui geng armament menghiraukannya. Yasuda menjelaskan kalau geng armament itu melebihi geng biasa mereka itu lebih buruk dan mengerikan. Akutsu menjelaskan kalau mereka itu pelarian dan katanya pernah dikontrak oleh Yakuza. Ini bukan hanya cerita, tak diragukan lagi mereka adalah pembunuh. Lalu apa arti semua ini dan apa yang harus aku lakukan? Akutsu ketakutan mendengar tentang armament. Hiromi mengatakan kalau Bando itu salah satu kepala divisi mereka. Akutsu berkata secara teknis aku bawahan seorang armament. Honjo berkata kemarin Senda mendapatkan pukulan parah kaki dan tangannya patah. Selanjutnya pasti Bando dan Yamazaki setelah itu target selanjutnya kau pasti tahu. Aku mengerti. Di suatu tempat rahasia Bando dan Yamazaki melakukan pertemuan. Yamazaki telah sampai di tempat pertemuan. Yamazaki memasuki gudang kosong yang menjadi tempat rahasia mereka. Kau terlambat Yamazaki. Maaf tiba-tiba hujan deras. Beberapa saat lalu kita adalah sebagian kecil dari 120 orang-orang kuat saat ini hanya ada kau dan aku. Cerita sedih apa ini? Bando mengajak Yamazaki untuk memulai kembali dan menunggu Senda pulih untuk memulai dari awal. Ayo kita mulai lagi dari awal, bukan sebagai kelompok tetapi sebagai teman kita cari teman sebanyak-banyaknya. Kita balaskan dendam Senda Yamazaki,
Persetan dengan armament dan suzuran akan kita injak-injak siapapun semau kita. Sudah terlambat Bando, apa yang kau katakan tidak akan pernah terjadi. Yang dikatakan Yamazaki itu benar Bando. Bando terkejut melihat ada yang datang. Anggota armament berkumpul mengerubungi Bando. Yamazaki mulai pergi. Yamazaki meninggalkan Bando sendirian. Bando terkejut karena dikhianati oleh Yamazaki. Yamazaki tertunduk dan takut karena ancaman oleh armament. Bando berteriak ke Yamazaki karena sudah mengkhianatinya. Yamazaki takut karena jika tidak mengikuti perintah geng armament dia akan bernasib sama seperti Senda. Kau ingin menjadi peliharaanku atau mati saja di sini, pilihlah salah satu Bando. Bando marah dan mulai menyerang geng armament. Dasar idiot. Yasuda disundul oleh Bouya karena terus diperingati oleh Yasuda dan Bouya berkata siapapun itu kalau ingin berkelahi akan aku ladeni. Bukan itu kesimpulannya Bouya Harumichi. Tak satu pun keluar hidup-hidup bila sudah menjadi target mereka. Mungkin mereka akan datang ke salah satu dari kita atau bahkan semuanya dan kita tidak akan bisa beristirahat di sanalah akan terjadi perang besar. Yasuda membayangkan jika dia menjadi nomor 2 di suzuran dan diincar oleh armament dia akan mati. Akutsu merasa kalau ini bukan waktu yang tepat untuk bergabung dengan Harumichi Family. Persis seperti yang dikatakan Pon Harumichi. Berhenti bercanda kau sampah. Kalian tuh kayak sekelompok ayam yang berputar-putar dengan kepala terpotong. Seolah-olah aku akan mudah dikalahkan, keluarlah dari urusanku. Harumichi, Shinji juga terbunuh setelah berkata seperti itu. Dengar aku bilang sekali lagi keluarlah dari urusanku dan uruslah diri kalian sendiri. Honjo berkata dia tidak mengerti hal seperti ini. Hiromi berkata aku berpikir malah dia sangat mengerti. Dia berkata seperti itu agar kita semua tidak terlibat. Tak diragukan bila hal itu akan datang dalam peperangan darah akan tumpah dan kemungkinan ada yang mati. Bando dihajar habis-habisan oleh geng armament. Bando yang sudah dihajar habis-habisan masih bisa bangkit kembali. Aku masih belum mati. Anggota armament terkejut melihat Bando masih bisa berdiri. Salah satu dari petinggi armament datang dengan motornya. Anggota armament pun menyingkir dan membiarkan Bando. Siapkah kau bertemu penciptamu Bando? Aku tetap berdiri brengsek kau aku takkan mati oleh orang sepertimu. Tetapi Bando ditabrak oleh salah satu petinggi armament. Bando ditabrak dan terpental hingga tak sadarkan diri. Petinggi armament melihat Bando sudah tidak bisa berdiri lagi mereka pun tersenyum. Yamazaki sekarang giliranmu. Yamazaki terkejut mendengar perkataan tersebut. Menurutmu setelah kau berkhianat kami akan membiarkan sampah sepertimu hidup? Lalu Yamazaki dikelilingi oleh anggota geng armament. Yamazaki diseret oleh anggota armament. Kau sudah tidak berguna lagi untuk kami. Yamazaki marah dan menantang salah satu petinggi armament itu. Yamazaki dihajar habis-habisan sampai tidak bisa untuk bangkit kembali. Dan Bando pun tergeletak tak bisa untuk bergerak. Bouya pun menjadi target selanjutnya. Bouya memikirkan armament, siapakah yang akan diburu? Armament memburu Bouya atau Bouya memburu armament? Sampai bertemu di chapter selanjutnya, jangan lupa follow, like, dan subscribe.